Teguh Budi Santoso dari program studi Aquakultur Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 3. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang tsunami yang merupakan tugas dari mata kuliah Oceanografi. Pertama, tsunami adalah bencana alam yang berkaitan dengan gelombang yang sangat besar yang menerjang daerah pesisir pantai ataupun daerah dataran di sebelahnya. Tsunami berasal dari kata su yang artinya adalah pelabuhan dan juga nami yang artinya adalah gelombang. Secara harfiah, tsunami diartikan sebagai gelombang di pelabuhan. Adapun pengertian tsunami yang lainnya adalah tsunami merupakan perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut yang terjadi secara tiba-tiba. Adapun penyebab dari tsunami yang pertama adalah gempa yang berpusat di daerah laut, kemudian yang kedua adalah letusan gunung berapi yang berasal dari bawah laut. Yang ketiga, jatuhnya meteor di perairan atau daerah lautan. Kemudian yang keempat adalah ledakan nuklir yang terjadi di daerah lautan. Yang kelima atau yang terakhir adalah tanah longsor yang terjadi di daerah laut. Nah, selanjutnya bagaimana proses terjadinya tsunami? Tsunami ini terjadi karena adanya gerakan vertikal pada lempeng yang disebut dengan patahan ataupun sesar. Patahan ini menyebabkan terjadinya daerah dasar laut mengalami naik turun secara tiba-tiba yang disebut dengan gempa. Gempa ini menyebabkan perubahan keseimbangan pada permukaan air laut di sekitarnya yang nantinya akan menghasilkan sebuah energi yang disebut dengan energi air laut. Energi air laut ini yang nantinya akan menerjang daerah pantai ataupun daerah daratan di sekitarnya. Hal ini disebut dengan tsunami. Tanda-tanda dari terjadinya tsunami itu ada 4. Yang pertama adalah terjadinya gempa ataupun terjadinya gempa pengiring. Kemudian yang kedua adalah terjadinya kondisi di mana air pantai tiba-tiba mengalami surut. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya suara gemuruh atau adanya suara yang sangat gemuruh di daerah pantai. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya pasang yang sangat tinggi yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada daerah daratan di sekitarnya. Nah, selanjutnya bagaimana dampak yang diakibatkan oleh adanya tsunami? Yang pertama adalah terjadinya korban jiwa, di mana yang kita ketahui bahwa tsunami menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah terjadinya kerusakan baik bangunan dan tumbuhan yang telah dilalui oleh tsunami. Yang ketiga adalah terjadinya genangan. Yang keempat adalah kerusakan atau pencemaran daerah yang dilalui, baik itu merusak lahan ataupun air tanah akan menjadi asin.